Ya, teman-teman semuanya, ya, sebelum nanti kita mulai untuk sosialisasi hari ini, ya, apakah layar yang saya tampilkan sudah terlihat, Bapak Ibu, Mas Mbak? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya, nanti sebelum ini masih menunggu teman-teman, sepertinya masih banyak yang dari Fakultas Hukum ada. Ibu Retno, selamat datang. Ini saya masih ngecek untuk per fakultas. Saya tunggu. Yang dari Fakultas Hukum Hadir, Ibu. hadir. Ya. Sudah dikasih tahu temannya semuanya? Siap sudah, Ibu. Oke. Lalu dari Fakultas Ilmu Kesehatan? Ada, Bu. Ada, Bu. Kemudian dari Fakultas Teknik? Fakultas Teknik? Sudah ada yang masuk? Coba suaranya dibuka, open mic dulu. Hadir. Oh, sudah hadir ya. Teman-temannya dikasih tahu ya, Mas ya? Siap, Bu. Nanti biar paham ilmu pelaksanaan ini ya. Kemudian yang dari Fakultas Agama Islam, sudah ada yang hadir? Hadir, Bu. Oke, sudah ya. Kemudian yang Fakultas FKIP, PGSD, BK, itu sudah ada? Hadir. Sudah hadir ya. Kemudian FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dari Akuntansi, Manajemen. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Dari FPH, Psikologi Humaniora. Hadir. Tapi sudah hadir? Sudah ya? Sudah 100 ya, ini udah 100. Nanti yang belum masuk ya, mohon untuk disampaikan ke teman-temannya. Karena informasi pelaksanaan PPMT ini untuk di-share atau diinfokan ke mahasiswa itu di Instagram. Seperti yang belum follow IG-nya LPPM, silakan bisa follow ya. Oke. Ya, teman-teman semuanya sudah siap ya. Oke. Ya. Kita mulai untuk kegiatan sosialisasi PPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala SPM. Waalaikumsalam. Jadi, kita selalu diberikan kesehatan di Bu Retno. Oke. Kemudian Bapak Ibu Suara Mbak Fitri enggak dengar. Suara saya terdengar nggak, Gih? Teman-teman semua? Ya, sudah. Ini bukankah modul? Saya PPM dan teman-teman. Ini bukankah modul? Ini bukankah Suaranya enggak dengar. ini bukankah buku panduan fakultas? Ini yang belum ini mohon di mute dulu ya. Pengajuan skripsi barang Pak. Ya, Ibu.
Suara saya sudah terdengar? Sudah, Mbak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi wa ashabihi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita masih diberikan kesempatan nikmat sehat pada kegiatan sosialisasi pembukaan PPMT periode kedua. Selawat serta salam kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti kita akan nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Ya, sebelum kita mulai untuk kegiatan sosialisasi hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Kemudian acara yang kedua yaitu sambutan atau paparan atau memberikan informasi kepada yang terhormat itu Retno Rusdiati sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Kami silakan Bu Retno. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, selamat siang semua. Sehat semua ya Mbak Mas? Alhamdulillah Bu. Ini rata-rata semester berapa? 6 Bu. Semester 6. Alhamdulillah. Ya, semester 6 dan memang ada kewajiban untuk melaksanakan KKN. Tapi di tempat kita di Unima ini nanti KKN akan diganti, bukan diganti guys sebenarnya, tetapi hampir sama namun lebih sederhana dalam bentuk PPMT. PPMT itu singkatan dari pengabdian pada masyarakat terpadu. Jadi nanti dalam pelaksanaannya mulai dari perencanaan sampai di akhir Anda tidak hanya dibimbing oleh seorang dosen, tetapi dosen juga harus terlibat dalam kegiatan PPMT tersebut. Ya, jadi nanti mohon Mbak Mas semua kalau nanti didampingi para dosen itu tidak hanya mengantar ke lokasi kemudian menjemput dari lokasi, tapi para dosen harus tetap terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan di lapangan. Oke, nanti untuk teknisnya akan disampaikan oleh Bu Fitri. Nah, untuk PPMT periode ini sudah pada periode ke-7. Ya, setiap periode itu yang mengalami perubahan-perubahan menyesuaikan dengan kondisi. Nah, untuk yang sekarang dan itu sudah dimulai di periode kemarin untuk satu tim mahasiswa itu sama 4-5 orang. Kemudian bisa dipilih sendiri. Tetapi kalau dosen pembimbing itu sudah tidak milih sendiri ya, nanti kami dari LPPM yang menentukan. Nah, nanti pesan saya pada saat Anda membentuk tim, itu benar-benar tim yang solid. Diupayakan minimal ada 2 program studi yang berbeda. Jadi kalau dari ekonomi manajemen 5 orang itu ya jangan dari ekonomi manajemen semua. Salah satu ada yang dari prodi lain, misalnya dengan teknik industri, dengan teknik informatika, atau dengan FIKES, gitu nggih. Dan dicari benar-benar teman-teman yang bisa diajak kerjasama. Jadi tidak ada komplain ke LPPM, Bu saya mau pindah kelompok, saya mau ganti kelompok. Tidak bisa karena yang pilih Anda sendiri. Ya. Nah, kemudian nanti semuanya akan melalui pendaftaran melalui sistem yang namanya abdimas.ac.id. Nah, nanti akan disampaikan Bu Fitri cara aksesnya. Nah, yang penting sekarang mulai disiapkan membentuk kelompok, kemudian nanti akan mendampingi apa? Mendampingi UMKM, mendampingi ibu-ibu PKK, mendampingi Karang Taruna, atau apa yang nanti bisa memenuhi kriteria sesuai dengan yang ada di panduan.
Nah, pesan saya, Mbak sekalian, benar-benar dicari yang benar-benar membutuhkan pendampingan dari mahasiswa. Jangan asal mencari mitranya nanti ya, supaya bisa hasilnya optimal. Oke. Nah, nanti pelaksanaannya tadi di timeline-nya Bu Fitri akan dilaksanakan setelah Lebaran, tapi mulai sekarang bisa diangan-angan dulu kelompok saya ini, kemudian apa namanya, saya nanti akan mendampingi UKM atau sekolah atau kelompok wanita atau yang lain. Itu dulu yang harus Anda siapkan. Dan saya harap juga bahwa PPMT ini bisa dijalankan secara optimal dan bisa memberikan hasil, memberikan manfaat bagi mitra yang didampingi. Oke. Nah, nanti kalau konsultasi dengan kami membuka lewat IG, silakan manfaatkan IG dengan sebaik-baiknya. Tidak Japri langsung ke saya, ke Bu Fitri, karena terlalu banyak ya, mungkin nanti tidak terbaca kalau Japri lewat WA. Tetapi dengan lewat IG, itu nanti akan dipantau terus oleh admin LPPM. Mbak-mbak sekalian, mungkin pengantar saya dari saya sampai di sini dulu. Nanti ada hal-hal apa yang perlu kita bahas, kita diskusikan bersama-sama. Semangat semua pokoknya, nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan memberikan pengantar ataupun sambutan untuk kegiatan PPMT ya. Tapi memang di awal saya belum memberikan informasi PPMT itu apa gitu. Jadi sudah dijelaskan terkait dengan pemberdayaan pada masyarakat. Jadi kegiatannya hampir sama dengan bahkan sama, tidak hampir lagi. Bahkan sama, jadi kegiatan itu memberikan solusi yang ada permasalahan di mitra atau di. Jadi jangan membuat permasalahan sendiri ya, seperti itu. Oke. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Retno terkait dengan etika bagaimana menyampaikan informasi berkaitan dengan PPMT ya. Pastinya nanti juga ada beberapa hal kendala ya. Saya akan bercerita dulu karena periode 7 itu adalah periode kedua untuk sistem, ada perbedaan sistem dengan periode-periode sebelumnya. Yang dulu itu mahasiswa diberikan hak penuh kebebasan untuk mencari temannya atau kelompoknya dan mencari dosen pembimbingnya. Jadi sudah ibaratnya suka dengan misalnya dosen siapa, kemudian melamar ke dosennya, maukah untuk menjadi pembimbing atau pendamping, kan kayak istilahnya melamar ya. Nah, itu seperti itu yang periode ke-5, seperti itu. Kemudian periode 6 itu awal mula untuk kita plotting termasuk wilayahnya. Kalau sebelumnya di periode 5 itu adalah mencari kelompoknya sendiri, mencari dosennya sendiri, dan mencari tempat untuk dijadikan kegiatan itu sendiri. Sehingga mungkin sudah sesuai dengan hati nurani, bahkan ya, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan ekspektasinya ya. Tapi ini periode itu adalah periode kedua, mahasiswa sudah kita plotting, termasuk tempat. Jadi benar-benar harus ada kesiapan yang ekstra. Jadi jangan sampai nanti di pertengahan perjalanan ada beberapa permasalahan yang muncul. Itu terjadi sekali pada periode kemarin. Terjadi baik itu ada keluhan dari mahasiswa, bahkan keluhan dari dosen. Ya. Jadi beberapa permasalahan kemarin kita tampung dan hari ini kita akan sampaikan beberapa permasalahan. Yang pertama tadi yaitu adanya perbedaan persepsi, itu ada mispersepsi antara dosen dan ya. Jadi persepsinya karena mungkin
antara dosen pembimbing dan mahasiswa itu ada beberapa perbedaan pendapat, kemudian perbedaan penangkapan pada saat mendengarkan atau menjelaskan sosialisasi. Jadi saya mohon buat teman-teman semuanya, walaupun teman-teman itu nge-zoom-nya ini dalam kondisi off-cam, kameranya ditutup, terus suaranya juga dimatikan ya. Jadi harapannya benar-benar bisa memperhatikan apa yang nanti kita diskusikan bersama. Jadi jangan sampai ada lagi pertanyaan yang kemudian diulang. Jadi yang sudah saya sampaikan hari ini kemudian ditanyakan lagi ya. Jadi sekarang coba buka mata, buka telinga, buka hati kita ya. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini jam-jam segini itu bukan challenge, jadi bukan tantangan lagi untuk konsentrasinya buyar atau tidak fokus ya. Jadi mohon dengan bisa memperhatikan apa nanti yang kita akan diskusikan. Oke, saya izin untuk share dulu. Sudah terlihat ya, teman-teman ya? Sudah, Bu. Ya, tadi pertama sudah ditanya. Oh ya, ini putus-putus. Sekarang apakah suara saya terputus-putus? Halo? Enggak, Bu, tidak terdengar jelas. Dengar jelas? Ya, nanti. Putus-putus, Bu. Ya, putus-putus. Jenengan di mana ini? Nge-zoomin. Ya. Putus-putus, Bu. Ya. Saya akan menjelaskan beberapa kegiatan atau beberapa termasuk nanti penjelasan sosialisasi ini. Jadi ini teman-teman semuanya yang hadir di sini adalah yang memang akan melaksanakan PPMT ya. Benar, Bu. Tidak lagi ada yang ngikutin penyetaraan kemudian ngikut ini. Tidak ya? Oke. Jadi mohon diperhatikan sekali nanti bagaimana pelaksanaan PPMT ya. Pengabdian pada masyarakat ini ya. Jadi kegiatan ini tadi saya sudah di awal sudah share timeline-nya. Mohon nanti bisa dipatuhi dengan baik karena ini sebenarnya sosialisasi ini sudah mundur ya. Jadi sudah mundur karena ada beberapa hal. Yang pertama kita ada sistem kegiatan pendampingan atau fasilitasi bagi dosen-dosen yang mengajukan hibah DRTPM. Mungkin ada teman-teman yang kemudian diminta untuk membantu ya. Tuh. Nah, yang awalnya kita akan lakukan di awal bulan ya, tapi karena ada beberapa hal sehingga kita mundur. Dan jadwalnya pun sudah kita pepetkan karena ini juga bertepatan dengan nanti libur Lebaran ya. Jadi teman-teman harus sudah siap. Setelah ini tidak ada lagi yang kemudian masih belum berpikir lagi nanti saya mau gimana gitu ya. Jadi sudah harus berpikiran, harus oh ya saya punya teman ini ya. Jadi saya akan ini ngobrol-ngobrol dan sampai detik ini jangan lagi ada yang tidak tahu kegiatan PPMT yang akan dilaksanakan nanti setelah Lebaran. Nah, jadi sudah dijelaskan di sini bahwa kegiatan aktivitas akademis yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi apa yang sudah jenengan semua dapatkan di bangku kuliah, jenengan sekarang kebanyakan tadi semester ini, ya sudah mendapatkan. Coba Bu Fitri tanya, kalau untuk yang semester ini sudah mendapatkan berapa SKS pembelajaran di perkuliahan?
Ada yang sudah menghitung-hitung? Ya, halo, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Mbak, sudah berapa SKS yang sudah ditempuh? Berapa? Jadi, jenengan sudah menempuh perkuliahan di semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5. Ya. Nah, di beberapa semester ini, nanti ini adalah yang mendukung bagaimana Anda melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di desa atau di desa. Ya. Jadi, namanya pemberdayaan masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat. Kita mengabdi kepada masyarakat dengan ilmu yang apa yang sudah kita dapatkan. Seperti halnya ini ada di timeline itu ada penulisan proposal dan lain. Tentunya begitu menuliskan proposal itu kan kita juga harus bisa menulis. Siapa yang belum tuntas bahasa Indonesianya di sini? Kuliah bahasa Indonesia kebetulan pembimbingnya adalah Bu dosennya itu Bu Retno, dia Bu Retno. Nah, kan pasti ada praktek menulis proposal. Bagaimana penulisannya, bagaimana nanti penulisan huruf kapital dan lain-lainnya, kemudian menyatukan antara paragraf 1 dengan paragraf kedua atau selanjutnya, bagaimana nanti menuliskan gambar, memberikan keterangan kepada gambar, kemudian bagaimana nanti menuliskan di table, bagaimana nanti menuliskan citasi, data pustakaan, dan lain-lain. Jadi, yang sudah mendapatkan bahasa Indonesia, tolong digunakan lagi. Ya. Jangan sampai Anda sudah melakukan atau pembelajaran sudah lewat itu ya, terus lewat semua, ilmunya juga lewat. Nah, ini fungsinya kenapa jenengan dibekali bahasa Indonesia. Kenapa jenengan dibekali, mungkin kalau yang di perawatan atau mungkin yang lainnya ada etika. Nah, bagaimana etika menyampaikan pendapat, bagaimana etika memberikan menghubungi masyarakat, nanti berperilaku di masyarakat, ya itu juga sudah diajarkan semuanya. Bagaimana berinteraksi dengan dosen, bagaimana berinteraksi dengan teman sejawat, dengan teman seumuran, bagaimana berinteraksi dengan masyarakat. Itu semuanya sudah jenengan dapatkan. Ya, begitu juga ilmu pengetahuan. Jenengan basicnya apa? Manajemen. Anda sudah diberikan misalnya bagaimana pengelolaan. Itu kan sudah. Bagaimana apa ya Mbak Ben, prinsip atau bagaimana kompetisi dan lain-lain. Bagaimana memanage semuanya. Baik memanage waktu untuk semuanya. Ya, misalnya, jenengan dikasih waktu proposal dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Itu harus dimanfaatkan, jangan sampai kemudian pada saat sudah deadline. Pada saat nanti sudah deadline, terus minta, karena waktunya ini bla 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 dan lain-lain. Itu biasanya seperti itu. Ya. Nah, ini yang perlu jenengan sikapi bersama. Seperti halnya tadi ya. Akuntansi, berarti di masyarakat perlu pendampingan ini. Ya. Misalnya pembukuan sederhana, bagaimana mengatur keuangan, misalnya mendampingi UMKM. Ini kan dibutuhkan ilmu jenengan yang sudah didapatkan ini diaplikasikan. Nah, saatnya ini jenengan implementasi di masyarakat. Saatnya jenengan itu meneruskan ilmunya, menyebarkan ilmunya. Kalau dalam hadis disebutkan, al-ilmu bilang amalin kesejari bila samratin. Ini kalau yang dari FAI mungkin paham, atau boleh saya dikoreksi. Ilmu itu tanpa diamalkan, itu bagikan pohon yang tak berbuah. Kan gitu. Itu hadisnya. Jadi kalau pohon, jenengan punya pohon di rumah, buah mangga, tapi nggak berbuah puluhan tahun, jenengan ngapain? Pasti tebangan. Itu ini hanya ilmunya. Kita punya ilmu itu yuk kita ditularkan
supaya apa nanti ilmunya itu juga akan mengalir sebagai amal jariah, ya kan? Gitu. Ya. Terus hukum, nanti bagaimana nanti pendampingan hukum? Atau mungkin kalau hukum itu ranahnya kemarin ada legalitas, ya legalitas mungkin dari NIB, PIRT dan lain-lainnya itu juga bisa membantu. Masyarakat itu banyak yang nggak tahu. Sehingga dengan kehadiran jenengan jadi itu memberikan informasi yang sejelas-jelasnya dari itu. Ya, jangan sampai malah membingungkan masyarakat. Itu aku lagi bisa pakai toh sebenarnya. Nah, sehingga nanti ada beberapa tahap yang jenengan tidak boleh terlewatkan. Ya, jadi ada sosialisasi, habis itu disosialisasikan jenengan mau ngapain, misalnya mendampingi UMKM. Itu sudah sosialisasi bahwa fungsi atau manfaat dari pembukuan sederhana atau mungkin mengatur keuangan adalah begini. Nanti dilatih gimana cara pembukuan sederhana itu yang seperti warung misalnya. Berarti harus ada uangnya untuk memang buat usaha, uang pribadi, uangnya anak atau uang lainnya itu kan harus begitu. Itu contohnya. Kemudian kalau FAI gimana Bu? Ya kan banyak ya bagaimana membentuk karakter ini misalnya di daerah tersebut yang memang kondisinya survei dulu, makanya jenengan survei kira-kira ini permasalahannya harus terjun ke lapangan, cari informasi yang jelas-jelas. Oh ternyata di sini banyak nih yang kemudian antusiasnya masyarakat atau anak-anak banyak tapi misalnya pengajarnya atau apa kurang, perlu masuk. Misalnya orang kesehatan juga, oh misalnya kenapa ya di sini kok banyak misalnya penyakit kulit, kenapa ini permasalahan? Atau mungkin stunting ya, itu permasalahannya digali. Ya? Orang psikologi, oh ya ini pendampingnya nih, misalnya terkait dengan apa, bullying atau apa ya, bisa nanti banyak. Nanti saya akan lihatkan untuk beberapa yang bisa kita selesaikan ini. Ya, ya. Jadi tujuan umum punya akan mendukung pencapaian yang unggul. Ya. Dan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi ya, atau bahkan kebudayaan. Ya. Jadi dengan misalnya mendampingi UMKM pembuatan kutil atau selondok dengan menggunakan alat yang konvensional atau mungkin kerjaannya tidak ergonomis. Nah, ini anak-anak teknik nih yang mungkin bisa menyelesaikan permasalahan. Mau gimana, mau diapain, mau dibantu di bagian apa. Nah, oke, ya. Sehingga apa nanti hasil produksinya itu lebih banyak. Ya. Jadi nanti kalau lebih banyak, ya, karena permintaannya banyak kan harus diimbangi dengan produksi yang banyak. Itu kan nanti balance. Kemudian nanti diatur bagaimana pembuatan atau bagaimana nanti kayak kemarin itu ada ya, jadi pembuatan kita ya tadinya menggunakan atau apa ya kemarin itu misalnya marut lokal, kemudian lebih cepat praktis ya. Ya, Anda bantu. Anda kan yang punya ilmu pengetahuan, Anda yang punya ilmunya. Ya sudah, ditularkan atau dibuatkan, didampingi. Sehingga masyarakat menjadi mandiri. Ya. Gitu ya. Tujuan khususnya ya, baik lagi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ya. Kemudian meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kemudian meningkatkan mutu pengabdian masyarakat. Jadi harapannya sehingga apa yang bisa dilanjutkan atau bisa kemudian bisa mungkin sampai peningkatan hasil produksi tadi ya. Ya nanti mutu dari program atau
pengabdian kepada masyarakat itu secara berkelanjutan melalui program PKM unggulan ini seperti itu. Ya. Ini mengacu kepada siapa? Ya kepada kan. Kemudian setelah itu kan jenengan nanti membuatkan atau mendampingi. Jenengan kan harus publikasi. Harus publikasi hasil dari pendampingannya. Publikasi apa aja? Satu, publikasi kegiatannya. Dan nanti ada output atau luaran yang harus jenengan lakukan. Nah, kalau sudah dipublikasikan, masyarakat akan tahu. Oh, ternyata ini Unima itu mendampingi UMKM ini. Oh, ternyata Unima itu mendampingi misalnya anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya. Kemudian nanti, oh ternyata Unima ini kan sebagai ajang ya, baik nanti nasional maupun nanti nama jenengan juga akan kalau di situ akan kelihatan. Oh ya ini Pak saya nggak paham. Ya. Misalnya siapa di sini? Misalnya Mbak Pinta. Mbak Pinta dari mana? Prodi apa Mbak Pinta? Dari Prodi PGSD, Bu. Oke, ternyata Mbak Pinta itu membuat inovasi model pembelajaran yang inovatif misalnya ya, dengan menggunakan contoh misalnya pelepah pisang kan. Nah, atau mungkin dengan menggunakan ini biji buah kelapa yang kecil itu ya. Nah, buat media pembelajaran kepada anak-anak misalnya. Itu kan bisa dipamerkan. Oh, ternyata bisa ya pelepah pisang misalnya ya. Atau mungkin oh bisa ya ini daun pisang atau misalnya kulit apa gitu ya sebagai media. Oh ternyata bisa. Nah ini kan sebagai publikasi. Jadi masyarakat itu walaupun misalnya kan akan di-share atau akan dipublish atau dirilis di koran misalnya. Kan koran itu di mana-mana kan baca. Oh ternyata misalnya dengan bawa kemana ya. Kemudian ini ada ini juga coba saya tanyakan itu sebagai publik ya. Nah mungkin nanti Mbak Pinta sudah membuatkan itu media pembelajaran yang inovatif sudah kita ya dipatenkan ya. Ini juga bisa meningkatkan kekuatan dengan maupun kemudian meningkatkan jumlah penerapan teknologi tepat guna. Nah, tadi misalnya membuat alat untuk mempercepat pembuatan pan. Nah, misalnya kayak dulu itu membuat alat pemotong itu ya membelah madu atau alat untuk memarut jempar atau alat untuk banyak ya. Misalnya kayak yang kesehatan misalnya alat untuk mengukur tinggi badan. Misalnya dia menggunakan kalau misalnya anak itu biasanya kalau mau ditimbang apa itu sudah takut. Nah, membuat mereka itu nyaman, mereka senang pada saat ditimbang atau mungkin diukur tinggi badannya atau berat itu kan bisa. Ya. Jadi silakan mencari banyak dari masyarakat itu adalah sebagai cek atau sebagai tempat untuk bagaimana dengan bisa mengeluarkan ide apapun. Ternyata begitu. Nah, ini dengan sudah saatnya dengan belajar ini. Ya. Jadi apa yang sudah dengan dapatkan semuanya dengan bisa identifikasikan di mana. Nah, ini adalah fungsinya, manfaatnya kita melakukan pengabdian pada masyarakat. Ya, dengan pakaian ini atau dengan PPMC. Oke, lanjut ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Belum ya? Nah, ini tadi Bu. Maaf Ibu, suaranya terlalu kecil. Terlalu kecil saya besarkan. Apakah sudah besar? Sudah terdengar? Sudah. Nah, ini adalah bidang fokus pengabdian pada masyarakat. Ya. Prodi, coba saya tanya lagi ini biar ada interaksi antara Bu Fitri dengan teman-teman ya.
Oke, jadi nek ditinggal lungo kan saya tahu, oh ternyata dia hanya manjer aja gitu ya. Oke, coba Mas Alfian. Mas Alfian mana? Mas Alfian suaranya? Iya, Ada? Bu. Oke, Mas Alfian dari prodi apa? Teknik informatika, Bu. Teknik informatika. Coba nanti kalau jenengan menggarap itu bidang fokusnya mengarah kemana ini? Di slide saya. Yang mana, Mas? Yang jenengan akan garap. Sudah lihat di layar? Di slide? Mana, Mas? Yang mana yang jenengan nanti akan garap kira-kira? Di bagian mana? Teknologi informasi dan komunikasi. Berarti jenengan Mas Alfian butuh teman siapa? Yang 2 prodi. Kira-kira. Butuh temannya 2 prodi ya. Satu kelompok itu isinya tuh 3 sampai 5 orang atau maksimal minimal 4 lah ya, 4 sampai 5 orang. 5 orang. Misalnya jenengan sudah punya pikiran, sudah punya pandangan misalnya, saya mau ngajak ini teman saya. Sudah? Sudah ada pemikiran ke sana? Sudah belum, Mas Alfian? Kira-kira, ya, kira-kira kalau jenengan ini mau nanti ngelompok dengan teman prodi apa? Sudah kepikiran belum? Belum ada, Bu. Gimana? Belum ada. Ada. Ya, oke. Kita hanya ancang-ancang dulu ya. Oh, nanti yang penting jenengan sudah terstimulus lah. Oh ya, nanti kalau gitu berarti saya sama ini. Oke ya. Saya sama prodi komunikasi misalnya ya. Kemudian coba saya tanya lagi. Ya. Mbak siapa ini? Ini Mbak Audina sama Mbak Putri jadi satu. Halo? Mbak Audina ada enggak? Ada? Mbak Putri sama Mbak Audina? Ini jadi satu ya? Gak ada suaranya ya? Oke. Mbak Erna Sri Rejeki. Ini angkatan NPM 20 berarti angkatan 2020 ya? Siap, Ibu. Prodi apa Mbak Erna? Prodi Ilmu Hukum. Ilmu Hukum. Berarti masuk 2020 ya? Iya. Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan Mbak. Ini kan saya udah punya kelompok. Lah, itu tuh dari prodi hukum semua. Soalnya kita tidak punya channel prodi lain, Ibu. Nah, ini paralel reguler. Paralel. Paralel. Makanya bagaimana caranya kita bisa membuat channel, membuat mengenal dengan prodi lainnya, ya. Nanti Mbak Erna bisa. Jadi ada Pak siapa yang dari Akmil, yang manajemen? Ya, Bu. Ada ya, Mbak Erna. Iya, ini Pak siapa namanya? Lupa saya. Pak Sandi. Sandi, Bu. Ya, ada nih Pak Sandi. Pak Sandi NPM-nya berapa Pak? 20, Bu. 20. Ya, jadi saya mohon sekali. Kemarin ada karena kalau yang pertama itu sudah punya kelompok sendiri. Oh, saya punya kelompok, udah tinggal gini, di satu prodi dan lain-lain. Ya, sekarang gitu. Ya, oke. Ibu. Siap, Ibu. Terima kasih. Oke, ya. Ya, nanti misalnya Mbak Erna dari ilmu hukum, ya. Sebenarnya Mbak, gampang tuh nanti sama Pak Sandi. Ilmu hukum, nanti misalnya menjalankan pendampingan legalitas atau legalitas terkait dengan perizinan NIB atau PIRT misalnya, itu Pak Sandi orang manajemen. Ya. Nah, oke, nanti kenal-kenalan sendiri ya. Ya, oke, Mas Adam, raise hand, silakan. Ya Bu, saya mau tanya, ini terkait masalah kelompok Bu. Kami kan, saya ya, dari manajemen paralel Bu. Ini kan kadang informasi ke reguler itu atau teman-teman yang beda jurusan kan agak sedikit nih. Nah, misalkan Bu, saya ngajak temen
tapi dia belum submit KRS atau PPMT di itu KRSL, apakah bisa ya Bu? Nanti kemudian mereka nanti submitnya itu di semester 7 gitu, bisa nggak? Nanti untuk administrasi sebentar ya. Nanti untuk Oke, siap. ya, ya, ya. Kita ngomongin ini dulu, bidang fokusnya dulu ya, Mas Adam ya. Oke, Bu. Ya, oke. Yang dari sini sudah ada yang mau ditanyakan? Nah, di sini bidang fokus ya, ya mohon diperhatikan dulu ya. Ini kita yang dibahas di PPMT nanti ada bidang fokus pengabdian pada masyarakat. Yang pertama, kota dan masyarakat madani. Itu nanti apa aja Bu isinya? Nanti saya lihatkan di panduan. Ya, panduan nanti setelah ini, setelah nanti sudah di SK-kan, tanda tangan dan lain-lainnya nanti kita share ya informasi. Tolong dipantengin aja informasi di LPPM ya. Kemudian kebencanaan. Nah, ini teman-teman yang suka kebencanaan mungkin sudah ngikut di kegiatan UKM apa relawan dan lain-lainnya, silakan ya. Bisa nanti membahas atau mengambil tema atau topiknya ini ya. Kemudian ada teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini silahkan. Nah, karena pengabdian pada masyarakat ini ya adalah menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Tentunya penyelesaian masyarakat di permasalahan di masyarakat itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu bidang ilmu saja. Makanya kenapa perlu adanya kolaborasi dengan prodi lain. Karena pasti ada di masyarakat itu kan kompleks. Nah, ini yang kemudian dengan bisa tangkap permasalahan di masyarakat. Oh iya, ini kan ranahnya pendidikan ya, misalnya pembentukan karakter. Ini anak gini. Oh, bagaimana ya ini? Oh, berarti perlu dibentuk nih karakternya. Oke, nanti dengan BK atau BKD itu bisa, atau orang psikolog. Kemudian kesehatan. Ya, kesehatan juga tidak melulu orang kesehatan. Nah, kalau misalnya nanti tidak ada informasi yang disebar dan lain-lainnya, atau memperluas informasi, kan orang kesehatan saja hanya stagnan, hanya tempat itu terus kok, atau mungkin tidak disebarkan di halayak kami atau di masyarakat pada umumnya, kan nggak ada informasi. Oh iya, orang-orang bagaimana nanti menyebarkan misalnya Penkes nih ya, orang-orang kesehatan ya, misalkan Penkes itu biar tersebar di semuanya, itu bagaimana ya, nanti kayak misalnya masalahnya ya. Oke, kemudian sosial humanita ya, nanti bisa dengan nanti saya akan melihatkan ya apa yang saja ya belum ya, coba. Saya akan share yang tadi kaitannya dengan ya. Ya. Oke. Ini buku panduannya sudah ada ya. Oke, nah. Yang tadi ya, yang fokus bidang ilmunya. Ini yang tadi saya jelaskan ya. Ada kota dan masyarakat madani, kebencanaan, teknologi informasi. Nah, ini sebagiannya apa aja Bu? Nah, ini tema topiknya. Temanya ini judul besarnya. Temanya ini kota dan masyarakat madani. Ya. Kemudian topiknya ini.
Misalnya di sini kota dan masyarakat madani, temanya ekonomi sirkular dan cerdas, ada ekonomi sirkular cerdas, berkelanjutan, dan lain-lain. Nah, ini nanti kita share. Nah, kemudian ada lagi selain ekonomi sirkular, ada mobilitas berkelanjutan, ya. Kemudian ada masyarakat berkelanjutan. Ini misalnya orang-orang hukum mau ngambil kota dan masyarakat madani, kita nih nanti masuknya di temanya masyarakat berkelanjutan, nanti topiknya adalah pemetaan HAM. Seperti ini, ya. Atau misalnya atau anti narkoba dan kenakalan generasi muda, ini juga bisa, ya. Penegakan hukum di lingkungan nasional dan global ada, ya. Ini topik PKM-nya. Kemudian yang kebencanaan, ya, ini ada temanya, ada yang namanya mitigasi bencana. Ya. Ada yang ikut disaster, KM disaster ada nggak di sini? Ada? Oh, tidak ada suaranya. Oke, ada temanya mitigasi bencana. Nah, kemudian topiknya ini, mitigasi pengurangan resiko bencana, regulasi dan budaya sadar bencana, ya, pencegahan dan kesiapan tanggap darurat, ya. Nah, oke. Kemudian setelah itu ada manajemen pasca bencana, ya. Atau tema lainnya ini ada yang kebencanaan ada 2, mitigasi bencana, manajemen pasca bencana. Jadi kalau jenengan ngambil tema nanti di proposal di ada template-nya, nanti saya akan share juga, ya. Mitigasi pengurangan risiko bencana, regulasi dan lain-lain. Nah, ini yang kebencanaan, yang temanya adalah kebencanaan. Nah, tadi ini ya yang orang-orang teknik atau komunikasi, ya, kita ambil di sini, ya. Pengembangan infrastruktur, ya, TIK. Ada yang namanya ini, monggo silahkan nanti dengan tema dan topik. Atau mau pengembangan sistem informatika, misalnya dia pakai digital marketing, UMKM, atau mungkin nanti saya akan mengembangkan platform ini, Bu, untuk mendampingi industri kecil. Ini silahkan, monggo, ya. Kemudian apalagi ini dengan bisa nanti yang penting ada pandangan arah kita. Kemudian ada di pendidikan, ini orang-orang pendidikan, ya, dan nanti bagaimana kita melakukan tema misalnya pengembangan kompetensi peserta didik dengan cara apa, misalnya ada topiknya, saya akan menggunakan karakter building and life skill, ya. Kemudian atau ini saya akan misalnya orang-orang psikologi atau komunikasi atau FPH, ya, dengan pendidikan atau PK, bisa dilihat. Kemudian pengembangan materi pembelajaran, pengembangan metode pembelajaran, pengembangan penilaian pembelajaran, ya, ada semua untuk mengambil yang ini. Kalau yang kesehatan apa? Nanti silahkan. Ini dengan bisa mengambil beberapa topik atau tema yang bisa dengan aplikasikan di masyarakat. Tentunya tolong sekali lagi diingatkan bahwa permasalahan ini harus dari masyarakat. Bukan dengan ngambil tema ini, saya mau ini terus saya cari. Masalahnya harus ini juga. Jadi dengan tetap mencari ini atau menentukan tema ini berdasarkan permasalahan yang ada di masyarakat, ya. Oke. Kemudian ini, ya, farmasi, keperawatan, ya. Oke. Kemudian yang sosial humaniora, ya, ini ada tema misalnya di tema untuk karena di sini disebutkan ada penelitian. Sebenarnya ini adalah hasil atau bisa diaplikasikan di masyarakat menjadi pengabdian masyarakat. Ya, ini penguatan modal, sosial, ya, bagaimana pengentasan kemiskinan, juga dengan bisa ngambil tema atau topik yang ada di panduan. Ya. Ya. Dan energi dan transportasi, ya, ini
di teman-teman teknik industri ya, misalnya kalau teknik mesin belum ya, ini sudah dari semester berapa ya? Semester 2 ya. Oke, ya. Jadi ini industri kan bisa ngambil ya. Ini adalah tema-tema yang kita informasikan ke nah, jadi tidak perlu bingung ya. Nanti apa ya? Terkait dengan apa dan nanti diselesaikan seperti apa ya. Oke. Saya share lagi. Oke. Ini adalah yang tadi sudah saya sampaikan. Ada 8 bidang fokus pengabdian masyarakat. Ya. Nah, sudah tahu fokusnya. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Bu Retno, mitra yang diajak kerjasama, kolaborasi. Tanya apa saja, siapa saja. Nanti di masyarakat jenengan akan menemukan beberapa mitra. Nah, mitra ini bisa dikelompokkan. Ada yang namanya kelompok masyarakat produktif, ada kelompok masyarakat yang nanti arahnya akan produktif, kemudian ada kelompok masyarakat yang non-produktif. Ingat ya, ini ada 3 mitra yang bisa diajak kerjasama. Yang pertama, kelompok masyarakat produktif secara ekonomi. Ya, dia yang punya usaha mitra, usaha industri mikro atau kecil, UMKM ya di masyarakat. Misalnya dia pembuat london, retail, stripping gitu ya, dengan jumping. Berarti ini namanya mitranya mitra produktif, kelompok masyarakat produktif. Dengan mendampingi, oh dia belum punya izin ibu, ya. Oh ini nanti mengarah kemana nanti, karena tema besar itu kan bahwa di Kabupaten Magelang masih tergolong masih kategori kemiskinan ekstrim. Ya, jadi nanti bagaimana usaha kita bagaimana untuk menuntaskan kemiskinan atau mengurangi kemiskinan. Dan tempat wilayah nanti akan saya share ya, yang bisa dengan ambil sebagai tempat untuk dilakukannya PPMT atau KKN. Ya. Oke. Selanjutnya adalah kelompok masyarakat yang diarahkan ke produktif secara ekonomi. Ya, bisa jasa bisa PKK, bisa karuna atau yang tadi Bu Retno sudah menyampaikan ya, untuk nah tadinya memang adalah sebuah kelompok masyarakat. Kemudian karena kita dampingi, saya akan mendampingi seperti Bu Retno itu sering mendampingi teman-teman misalnya di masyarakat ya, tani. Nah, sebenarnya kan ketahanan pangan ya. Nah, kemudian didampingi. Ya, oh nanti kita coba kita tanam singkong. Oke, nanam singkong. Nanti singkong itu bisa buat apa saja? Kan macam-macam nih, sertifikasi olahan singkong nih. Ada stripping, ada apa lagi? Banyak, ada betul gitu ya. Ada juga yang bisa kita dampingi, misalnya singkong itu menjadi tepung. Nah, kita mendampingi untuk pembuatan mockup dari singkong. Jadi dibuat apa? Mohon maaf, Ibu izin menyela. Suaranya tidak terdengar. Tidak terdengar lagi. Oke. Suaranya terlalu kecil, Ibu. Nah, padahal ini sudah maksimal ya. Coba ya, kita pakai headset. Ya. Tapi layarnya terlihat ya. Iya. Lihat, Bu. Coba saya pakai headset. Halo. Ya, suaranya sudah terdengar? Jelas Terdengar. banget, Bu. Sudah jelas. Oh,
Oh, Lebih harus jelas, level. Bu. Oh, lebih jelas. Maaf ya. Tapi tadi terdengar ya? Tapi suaranya tadi terdengar ya? Terdengar Bu, tapi Oke. kecil. Sekarang sudah besar ya? Sudah Ibu. Oh Sudah, iya. Bu. Pakai headset. Iya. Ya. Oke, terima kasih ya tadi. Oke. Ya. Tadi sampai mana ya? Oh ya, pembuatan mockup. Mockup itu nanti dibuat ya, kemudian menjadi brownies dan lain-lainnya. Itu kan diversifikasi olahan. Dengan bisa dampingi bahwa singkong tidak melulu kemudian hanya dibuat satu aneka makanan saja, satu jenis makanan aja, tapi bisa beraneka ragam ya, seperti itu. Kemudian Karang Taruna misalnya di masyarakat punya potensi apa sih? Nah, ini harus ditonjolkan potensi yang ada di masyarakat. Dia punya potensi apa di masyarakat? Atau di masyarakat itu dia ada potensinya apa nih? Oh, misalnya kayak kemarin ada, oh ternyata wilayahnya itu banyak ditanami bambu misalnya. Ya. Nah, bambu itu untuk apa saja? Ada yang kalau bambu yang bagus tuh ya, kalau di wilayah Tegarejo ada itu bambu yang dibuat untuk kursi itu, nah, bambu mulung ya kalau nggak salah ya. Nah itu dibuat, misalnya dia dibuat beraneka ragam hiasan, furniture dan lain-lainnya. Ada juga bambu mungkin bambu biasa gitu ada beberapa wilayah ya. Kemudian kemarin pas kami tim memfasilitasi itu dosen ya, ada yang kemudian membuat atau mendampingi wilayah misalnya dibuat ini misalnya tusuk sate misalnya ya. Nah, ternyata terus pembuatan tusuk sate itu ternyata ada semacam alat yang dibutuhkan kan. Kalau misalnya tradisional itu kan waktunya cukup lama, kemudian hasilnya sedikit, mungkin bisa kita dampingi gitu ya, bagaimana terkait dengan pembuatannya. Oh ternyata caranya nanti ada debu dan lain-lainnya bisa mengganggu pernafasan. Oh berarti kita lengkapi APD. Nah orang kesehatan nih masuk ya. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang memang harus didampingi oleh beberapa multidisiplin ilmu ya, dengan harus kolaborasi dengan teman-teman ya. Tuh. Kemudian kelompok masyarakat non produktif seperti sekolah ya. Ini yang biasanya yang banyak itu kemarin anak-anak dari PGSD itu atau PGMI ya, itu senangnya di sekolah. Sebenarnya bisa di masyarakat ya. Mendampingi guru-guru atau mungkin bagaimana mendampingi guru yang bisa memberikan inovasi khusus di model pembelajarannya atau media pembelajarannya ya. Nih. Kemudian atau di lembaga-lembaga sosial yang diutamakan adalah amal usaha milik Muhammadiyah Aisyah. Jenengan juga boleh ini dipersyarikatan. Jenengan bisa mendampingi boleh di pimpinan cabang Aisyah, Muhammadiyah ya, baik daerah, cabang, ranting silahkan. Atau misalnya dengan lazismu ya, monggo silahkan jenengan bisa melakukan kolaborasi ya. Kalau misalnya membutuhkan beberapa hal termasuk perizinan dan lain-lainnya bisa hubungi kami ya. Tentunya dengan mengkomunikasikannya dengan baik ya. Oke. Kalau berkomunikasi WA dan lainnya harus jenengan sebutkan jenengan itu siapa, dari prodi mana dan tujuannya apa. Karena ada beberapa hal kemarin keluhan ya, langsung nanya ini ya. Jenengan nggak kalau misalnya ada WA gitu, kok saya nggak dibalas ya, introspeksi kira-kira jenengan apakah pesannya sudah tersampaikan dengan baik atau belum ya. Kalau nggak dibalas ya berarti jenengan berarti ada yang kurang. Saya apa? Saya belum memperkenalkan diri ya. Kenapa saya harus terus-terusan memberikan penjelasan ini karena jenengan sudah, apalagi jenengan sudah dewasa ya, karena ada yang terlupakan terkait dengan
hal tersebut sepele tapi memberikan dampak yang besar ya. Jadi benar-benar harus diperhatikan bagaimana berkomunikasi dengan dosen atau dengan masyarakat. Seperti itu ya. Oke. Ya, ini terkait dengan mitra ya. Oke. Mitra ada 3 apa aja? Masyarakat produktif secara ekonomi, kelompok masyarakat yang akan diarahkan ke produktif, dan kelompok masyarakat yang non-produktif ya. Ini contoh-contohnya. Oke, lanjut ya. Ini pesertanya nggak nambah-nambah ya, 100 terus ya. Oh, sudah maksimal. Yang lainnya berarti nggak bisa ya? Oke, nanti kalau yang belum, nanti kita akan share recordingnya ya, Mbak Aceng ya. Nanti ada Mbak Aceng, kebetulan ada Mbak Aceng sama Mas Latif ya, yang menjadi stafnya LPPM yang luar biasa ini, nanti dengan bisa mendapatkan informasi dari beliau ya, dari Mbak Aceng sama Mas Latif. Tanpa bantuan Mbak Aceng sama Mas Latif, wah Bu Fitri sama Bu Retno ya keteteran ya. Jadi nanti silahkan hal-hal yang memang perlu dikomunikasikan bisa menghubungi beliau. Dia juga adminnya di LPPM, sehingga nanti informasi bisa disampaikan. Kalau misalnya agak lama dia mungkin karena memang kita tidak 24 jam ya, harus mentelengin gitu ya, tapi di jam-jam kerja yang kita bisa feedback kembali. Oke. Nah, tadi sudah ngomongin mitra nih. Nah, kita udah ngomongin mitra nih, sekarang kita ngomongin terkait dengan luaran. Luaran itu apa, Bu? Jadi, kalau nanti jenengan sudah berkegiatan atau sedang berkegiatan, berarti kan ada output. Kalau PPMT nggak ada outputnya ya nggak usah PPMT ya. Jadi harus ada outputnya. Apa outputnya? Oke. Yang pertama, ada peningkatan kuantitas dan kualitas produk atau produksinya ya. Jadi meningkat setelah jenengan dampingi, wah ternyata jadi meningkat nih ya. Misalnya yang mesen banyak, kemudian juga produksinya banyak ya. Nah, ini juga berarti berefek ya jenengan melakukan kegiatan di sana. Kemudian ada peningkatan pemahaman dan keterampilan mitra. Yang mitranya tadi tidak paham, apa sih pembukuan sederhana, apa sih manajemen terkait dengan misalnya perhitungan harga jual dan lain-lainnya, nanti didampingi teman-teman dari FEB ya. Kemudian yang lainnya misalnya, oh ternyata saya juga bisa nih, tolong dong saya dibantu untuk izin usaha dengan legalitasnya seperti apa. Oh iya, atau nanti saya dibuatkan atau mungkin diminta bantuan untuk membuatkan logo atau merek dan lain-lainnya, monggo silahkan ya. Kemudian peningkatan omset pada mitra yang bergerak di bidang ekonomi, atau mungkin nanti pemahaman keterampilan terkait dengan kesehatan ya, psikologi, hukum, pendidikan ya. Kemudian apalagi kalau bagaimana bisa berkomunikasi yang baik atau bisa misalnya nanti teman-teman akan mendampingi dengan pembuatan Instagram kah, atau mungkin bagaimana cara yang terbaik atau cara yang mudah untuk masyarakat bisa melanjutkan. Jadi dengan misalnya mendampingi itu silahkan bisa mengaplikasikan hal-hal yang kira-kira mitra itu bisa melanjutkan. Karena kan nanti jenengan tidak terus-terusan mendampingi, harus bisa memandirikan mitra. Jadi begitu jenengan tinggal, mitra sudah bisa sendiri. Atau mungkin karena ini Bu, agak misalnya kita bikin website Bu, kan agak-agak panjang kan Bu. Nanti kita dampingi lagi Bu, walaupun kita tidak berkegiatan ke sana, nanti yang penting ada komunikasi bersama antara mitra dengan mahasiswa atau dengan nanti dosen. Dosen adalah sebagai ketua pelaksana ya. Jadi nanti dosen juga akan menjadi ketua jenengan. Tidak hanya sebagai pendamping saja, tapi dosen akan melakukan kegiatan yang bareng-bareng dengan jenengan ya. Oke.
Kemudian ketingkatan ketentraman kesehatan masyarakat, baik mitra produktif maupun non-produktif, ya. Kemudian nanti menghasilkan jasa, metode, model, sistem atau produk, ya. Itu nanti luarannya sangat seperti itu, ya. Oke. Nah, ini kriteria dan pengusulan. Tadi ya, ini teman-teman harus diperhatikan sekali ya. Jadi dalam tim pelaksanaan kelompok PPMT ini ada satu yang menjadi ketua adalah dosen dari beberapa prodi atau fakultas. Jadi misalnya tadi Mas Adam dari ekonomi misalnya. Kok ketuanya misalnya dari hukum ya, karena kita akan plotting. Sehingga antara hukum dan ekonomi kan pasti mindsetnya beda-beda. Nah ini harus disamakan. Kira-kira kita akan mengangkat yang apa nih yang bisa diselesaikan bersama. Harus benar-benar klik ya antara ketua pengusul atau dosen dengan mahasiswa. Nanti mahasiswa juga akan ada ketua sendiri. Jadi bukan kemudian ketuanya dua itu enggak, hanya koordinir aja. Siapa yang menjadi leadernya sih, siapa yang menjadi yang bisa mengkoordinir lah seperti itu. Tetapi tetap ketuanya nanti adalah dosen. Satu dosen menjadi ketua pelaksana. Yang nanti kita akan plotting dari LPPM. Ya, jadi dosen ini pun sudah mengikuti TOT ya tentang bagaimana nanti upload proposal, bagaimana nanti menentukan topiknya gimana, bagaimana nanti memasukkan ke sistem yang tadi sudah disampaikan Bu Retno. abdimas.unima.ac.id ya. Jadi yang wajib memasukkan proposal di dalam sistem itu adalah dosennya. Ingat lagi, karena kemarin ada beberapa persepsi ya, dikiranya mahasiswa yang memasukkan. Jadi gini, walaupun dosen yang memasukkan ke sistem bukan berarti dosen yang menyelesaikan semua proposalnya sendiri. Ya, ini berangkat dari permasalahan kemarin. Dosen banyak keluhan, mahasiswa nih angel dihubungi, kon gawe proposal, maksudnya dengan komunikasi bersama susah, ya. Begitu juga mahasiswa, dosennya juga susah dihubungi Bu. Nah, ini kan ada beberapa permasalahan yang berbeda kan. Oh, dosennya bilang, nah jadi tolong saling menyadari bahwa jenengan adalah mempunyai fungsinya punya tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi lebih baik itu komunikasi adalah mengerjakan bersama dengan dosen. Sehingga nanti oh ini ada yang kurang, nanti dimasukkan yang ini ya, nanti memberikan arahan ya. Nanti proposal coba dibuat dulu ya. Nanti habis itu saya validasi ya. Kalau nanti sudah selesai, nanti saya yang upload di sistem seperti itu. Nanti dosen akan kami samakan persepsinya bagaimana mengupload proposal di sistem. Karena ada yang dosen yang baru dilibatkan dan ada yang sudah sering melakukan atau membuat proposal atau sudah sering menjadi ketua pelaksana PPMT ya. Nih. Kemudian anggota kelompok mahasiswa berjumlah 4 sampai 5 orang. Ya, mahasiswa pengusul dapat berasal dari program yang berbeda. Ya, minimal 2 prodi ya. Misalnya orang BK ya, misalnya prodi BK sama psikologi ya boleh. BK sama kesehatan Bu, sama keperawatan atau farmasi boleh, silakan. Yang penting 2 prodi ya. Kemudian program ini tidak berlaku bagi tim dosen yang belum menyelesaikan. Nah ini nanti saya sampaikan ke dosen karena ada beberapa dosen yang belum menyelesaikan laporan ya periode sebelumnya. Kemudian topiknya tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian jangka waktu pelaksanaan PPMT itu minimal itu 150 jam. Maksudnya minimal 150 jam, itu kan gini,
Nanti kalau di pelaksanaan kan ada yang namanya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan ya. Nanti kan perencanaan, jenengan membuat proposal dan lain-lainnya. Kemudian jenengan melakukan sosialisasi misalnya. Nah, sosialisasi ini dilakukan berapa lama? 2 kali, Bu, 2 kali. Dalam 1 kali kira-kira menghabiskan waktu berapa kali? Berapa jam? Berapa ya, Bu? Nah, di dalam sosialisasi, jenengan seperti ini, Bu Fitri, kan ada media yang ditayangkan kan, PPT. Nah, jenengan bisa, oh berarti persiapan membuat, misalnya jenengan membuat yang bisa ditayangkan, misalnya PPT, oh ya, bareng-bareng teman berapa lama, misalnya ya. Oh, saya berarti bisa melakukannya misalnya 3 jam, Bu. Boleh, silahkan ya, 3 jam. Atau misalnya, dan kan nanti ada pembekalan ya, ada persiapan itu kan ada namanya perencanaan, persiapan. Boleh nanti bisa dimasukkan. Dan kalau seandainya melakukan ini, itu semuanya tertulis di logbook. Nanti kita akan share logbooknya itu seperti apa. Jadi di dalam logbooknya itu ada kolom nomor. Terus nama kegiatan. Kegiatannya apa? Misalnya, oh persiapan sosialisasi. Jadi kan harus menyiapkan semuanya kan kalau mau mengumpulkan warga atau survei lokasi itu jenengan sudah melakukan persiapan itu survei. Survei itu berapa lama? Oh, saya mau di daerah Sawangan. Oke, kalau ke Sawangan kira-kira nanti sampai ke sana berapa lama, terus ngobrol dengan kadus atau siapa itu berapa lama. Itu dihitung berapa jam. Oh ya, misalnya katakanlah, Bu, saya menghabiskan waktu 2 jam. Oke, dihitung 2 jam survei misalnya. Nanti perizinan, saya ke rumahnya Pak RW. Saya harus minta persetujuan nih, Bu. Tanda tangan dan lainnya ke Pak RW. Kan diajak ngobrol bareng-bareng toh itu. Nah, berapa lama? Oh, 1 jam, Bu. Oke, ditulis. Terus nanti ngobrol atau diskusi ya. Diskusi terkait dengan, oh ya nanti sosialisasinya tentang apa nih? Gini-gini, bla 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 bla. Nah, tulis. Nah, jadi harus ada uraian kegiatan dan dokumentasi kegiatan. Benar nggak jenengan survei di lokasi? Bukti ini apa? Oh, foto. Nah, orang-orang pengabdian itu suka foto, ya. Kemana thread foto, ya. Nah, ini yang nanti jenengan adalah sebagai barang bukti kalau jenengan benar-benar survei, kalau benar-benar jenengan ke Pak RW, atau kalau benar-benar jenengan diskusi untuk persiapan, misalnya apa membagikan undangan kemana. Ini difoto. Nah, terus ada lagi nanti di sampingnya adalah tanda tangan mitra. Tanda tangan mitra misalnya jenengan sudah menyerahkan nih undangannya ke Pak RW atau ke mitra, tanda tangan mitra ya. Atau jenengan diskusi dengan dosen seharian tuh, Bu. Saya itu kalau bimbingan itu sama dosennya minta jam 1 sampai maghrib. Silakan jamnya berapa. Terus difoto. Bareng-bareng difoto, cantumkan sebagai bukti jenengan adalah sudah bimbingan dengan dosen. Gitu ya. Wah, kok ribet ya, Bu? Enggak, kalau sudah dilakukan di lapangan sudah enak. Ya. Jadi solusinya adalah jangan dirapel. Semua logbook jangan dirapel. Jenengan sudah harus punya logbook ya. Nanti saya akan akan share ya. Logbooknya itu nanti dari kita template-nya ya. Jadi kalau jenengan berkegiatan ditulis langsung, jangan kemudian aduh saya belum nulis di logbook, akhirnya jenengan lembur, belum selesai ini besok, nah akhirnya nggak jadi ya. Nah aduh lupa nggak foto, Bu kalau lupa nggak foto gimana Bu? Yang penting ada foto kegiatan pada saat jenengan lakukan pada saat sosialisasi, pelatihan, pendampingan, pelaporan. Ya, itu udah ada buktinya itu. Oke ya. Itu adalah benar-benar kegiatan di masyarakat. Ya, minimal adalah 150 jam. Jadi kalau namanya minimal, jangan dipukul rata semuanya 150 jam.
boleh 160 jam sampai 200 jam itu boleh. Yang penting jangan kurang dari 150 jam. Ya, 150 jamnya itu dari beberapa tahapan tadi yang lakukan di masyarakat. Sampai pelaporan pun Monef itu dihitung. Ya, tuh. Oke, lanjut ya. Tidak ada yang tertidur toh ini? Masih on kan ya? Coba saya cek suaranya. Halo. Halo. Halo Bu. Hai hai. Hai hai. Halo Bu. Iya, sip. Nah, berarti pada on semuanya ya. Nanti kalau nggak ada yang menjawab apa yang saya tanyakan, nanti saya dikiranya radio bodol ya, Dewi ngomong Dewi, nggak ada yang respon ya. Oke, semuanya puasa ya? Masih semangat? Sampai buka bersama ya. Oke. Buka bersama secara virtual. Ya, oke. Oke, nah ini yang sebagai badinya, intinya ya, pengajuan proposal. Ya, nanti topik sudah jenengan sampaikan, sudah jenengan sepakati antara dosen dengan kelompok mahasiswa ya, sudah dibuat proposal yang cantik, yang bagus, yang kemudian berkelanjutan, artinya nyambung antara yang paragraf yang dibicarakan apa, boleh nanti ada gambarnya ya, nanti ada template-nya. Pada saat analisis situasi difoto, oh kondisinya seperti ini. Nanti kan ada hasil tuh. Nah, jenengan nanti bisa bedakan antara before dan after-nya seperti apa. Kalau itu sampai terjadi bagus di masyarakat dan mitranya mandiri, luar biasa, jenengan pahalanya banyak ya. Tuh, jadi bisa memandirikan mitra, bisa membesarkan mitra, bisa sampai mungkin sampai jadi saudara dengan mitra, itu udah luar biasa ya. Karena pendampingnya harus terus-terusan. Nanti karena itu akan bermanfaat untuk semuanya ya. Nanti bisa berteman sampai mungkin dapat jodohnya di sana ya. Nah, itu. Tapi jangan kuliah dulu ya. Kuliah diselesaikan dulu ya. Kalau yang sudah ini berkeluarga ya fokus ya Pak, Bu, mungkin akan berat ya. Kalau yang paralel itu mungkin akan berat membaginya. Kayak kemarin itu ada beberapa informasi yang saya dapatkan, Bu, saya tuh harus kerja jam segini, makanya perlu jenengan manage sendiri. Jangan Bu Fitri yang manage ya. Jadi jenengan manage sendiri. Yang penting waktu tadi minimal 150 jam sudah terpenuhi. Ya, oke. Ini sudah semuanya dibuat ya, sudah disetujui oleh ketua atau dosen pengusul, nanti diberi nama seperti ini ya. Nanti dosennya yang memasukkan ke sini, tapi jenengan punya sistem juga, jenengan bisa monitor ya. Tahap pertama proposal yang disubmit itu tanpa tanda tangan dekan atau ketua LPPM dulu ya, tapi oleh dosennya saja ya. Kalau kan ada nanti persetujuan dekan atau kaprodi boleh, nanti terus ketua pengusul dosennya, kemudian bawahnya ketua LPPM. Kalau tahap pertama proposal pertama pada saat Anda mau mengupload ya, itu tanpa tanda tangan dekan atau ketua LPPM dulu enggak apa-apa. Tapi ada tanda tangannya dosen pembimbing atau dosen ketua pengusulnya ya. Kemudian jenengan bisa memantau nih, misalnya deadline tanggal berapa, nanti ada timeline-nya. Deadline tanggal segini. Terus jenengan cek punya jenengan, akunnya jenengan. Nanti kan dikasih akun kalau sudah mendaftar ya. Terus dicek. Loh, kok proposalnya belum masuk? Jenengan wajib menginformasikan kepada ketua pengusulnya atau dosennya. Bu, Pak, nun sewu, ini kok belum masuk ya? Proposalnya belum di-upload. Oh iya, lupa. Nah, kadang ada yang lupa atau mungkin belum masuk atau karena sinyal dan lain-lainnya sehingga tidak masuk ya. Jenengan wajib memberikan atau kemudian mendiskusikan atau mengingatkan kepada dosen ya.
oh ya nanti segera di-upload. Kalau sudah di-upload, oh ya Bu sudah, oh Pak sudah masuk. Nah, jenengan bisa ngontrol sendiri di akunnya jenengan sendiri ya. Nanti kalau sudah selesai seleksi administrasi, proposal yang lolos administrasi kemudian akan diteruskan ya ke reviewer. Apakah nanti isinya sesuai, anggarannya yang direncanakan sesuai, nanti habis itu dari reviewer, kita punya reviewer sendiri. Kalau dari reviewernya itu yang ngontrol konten dan lainnya, kalau misalnya kurang, misalnya kok ini nggak ada RAB-nya, atau kok ini nggak ada alur, atau mungkin ini tidak sesuai dengan Renstra, tidak sesuai dengan topik, nanti ada tulisannya, ada komennya. Nanti akan dikembalikan ke ketua pengusul. Ya, setelah itu ketua pengusul itu pasti akan membaca komentar atau revisinya. Nanti kan kita akan serahkan juga komentarnya. Kekurangannya apa? Ya, tuh. Kemudian nanti setelah itu baru nanti pengusul atau itu nanti diperbaiki bersama ya proposalnya. Setelah itu tahap kedua baru yang diupload itu sudah harus dengan tanda tangan dekan atau kaprodi dan ketua LPPM. Ya, ini. Bu, gimana cara meminta kalau ke dekan ke kaprodi bisa tuh Bu di fakultasnya masing-masing misalnya. Tapi kalau ketua LPPM gimana Bu? Nanti dosennya yang memintakan di sistem Simpipmas ya. Nanti pada saat TOT akan kami informasikan. Kemudian proposal yang disubmit tahap 2 disetujui harus melampirkan tanggapan perbaikan. Kan ada revisiannya tadi tuh. Nah, itu harus dilampirkan. Oke ya, itu untuk pengajuan proposal. Nah, ini ya pas banget ya ini, jangan libur sampai tanggal berapa. Nah, nanti sudah ya Bu Fitri ini kan mau lebaran ya, udah suruh bentuk kelompok nggak apa-apa ya, silahkan dengan komunikasi yang di sini yang hadir, silahkan tuker-tukeran nomor HP atau tuker-tukeran ini kan semuanya dapat ya. Presensi nanti akan kita share ya. Jadi silakan boleh ini ajang di mana kalian bisa memperkenalkan diri Anda siapa, prodinya apa, terus mau apa, terkait dengan apa, nanti nembung ya. Nah, ini ya. Silakan bisa berkomunikasi dengan teman-temannya ya. Ini ada 98. Berarti ada keluar 2 ya ini. Oke. Selanjutnya Bu Retno masih memantau nih kayaknya Bu. Ya. Ini adalah timeline untuk pelaksanaan kegiatan ya. Jadi sosialisasi hari ini ya, kemudian pembentukan kelompok PPMT. Nanti ini sudah ditulis loh, sudah sudah dimasukkan ke logbook juga loh sosialisasi PPMT ya. Ini boleh nanti bisa ini sudah nabung nih dengan tulis dulu aja tanggal berapa, jam berapa pelaksanaan sosialisasi ya. Dan pembentukan kelompok dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 6 Mei. Ya. 6 Mei. Dengan libur berangkat kan sama tanggal 1 no, ya. Tanggal 1 Mei udah ketemu dengan teman-teman, jarak antara kampus 1 sampai 2 kan nggak terlalu jauh. Sekarang kan nggak perlu luring, maksudnya hanya WA, temennya ngobrol, terus nyambung, dijadikan satu kelompok itu ya. Oke, ini ya, deadline tanggal 6 itu sudah masuk ke sistem. Ya, nanti informasi selanjutnya akan kami informasi, sistemnya yang mana dan lain-lainnya nanti. Ya, oke. Kemudian nanti tanggal ini, ya, tanggal 9 Mei ya, nanti sudah ada TOT dengan dosen pembimbing. Nanti Bu Fitri juga akan menginformasikan kepada dosen beberapa hal termasuk pelaksanaan semua rangkaian kegiatan PPMT ya, akan dilakukan
pembekalan atau kepada TOT untuk dosen pembimbing, biar tidak salah persepsi lagi ya. Oke. Kemudian pembekalan pelaksanaan PPMT ya, nanti ini ada pembekalan, kemudian pengajuan proposal. Pengajuan proposal tanggal 10 Mei, ingat ini ya, 10 Mei sampai tanggal 29 Mei, ada waktu 19 hari untuk mengerjakan proposal. Kemudian direview, habis itu revisi ya, terus pengumpulan hasil seleksi ya, apakah nanti ada revisinya mayor atau minor ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai semua pengumpulan ini, nanti habis itu baru penandatanganan kontrak dan surat tugas. Jadi jenengan sudah boleh berkegiatan ya. Nah, di poin 10 ya, itu ada penerjunan mahasiswa PPMT. Insya Allah nanti kami akan lakukan secara seremonial ya. Kalau periode lalu di depan Fikes ya. Nanti periode ini nanti informasinya akan kami sampaikan lagi untuk tempat dan apa saja yang jenengan bawa dan apa saja yang dilakukan pada saat penerjunan, apakah sudah boleh berkegiatan di lapangan langsung mulai diterjunkan mahasiswanya dengan dosen pembimbing ya. Ya, nanti kita informasikan selalu ya. Nanti di di Instagram ya yang lebih sering, atau dengan nanti kita informasikan kalau hal yang urgent sekali kita akan informasikan di dekan ya. Oke, untuk diteruskan ke teman-teman semuanya. Ini yang tahun 2020 masih banyak nggak ya? Kalau yang 2021 sudah UKT semua ya, teman-teman? Ya, nanti kita infokan lagi secara detailnya di pembekalan ya. Secara yang tadi yang ditanyakan juga sama di pembekalan. Kalau ini kita sosialisasi dulu. Nanti yang kayak tadi yang ditanyakan, Bu mau KRS belum ini segala macam, nanti kita informasikan di pembekalan. Ya, teman-teman ya. Paham nih? Oke. Kemudian tadi penerjunan langsung pelaksanaan PPMT. Ingat, pelaksanaan PPMT kita lakukan 1 bulan. Tanggal 5 Juli sampai 7 Agustus. Ya. Silahkan kalian berkegiatan 30 hari di masyarakat. Bu, kalau nggak setiap hari kan Bu, nah minimal itu 150 jam. Mau seminggu 5 kali, mau yang penting semuanya terpenuhi dengan baik ya. Oke. Kemudian Mbak Ajeng sudah menginfokan ini ya presensi ya. Ya, nanti nek ketumpuk-tumpuk tolong jenengan di-scroll ya. Ini karena ada beberapa perbincangan apa segala macam ini. Coba punyanya LPPM diisi dulu. Ada yang belum, saya kasih waktu deh 5 menit. Biasanya kalau nggak ngisi itu suka tertimpa terus kemudian lupa ya. Ayo diisi dulu teman-teman untuk link presensinya. Ya, saya ulang lagi ya. Oke, silahkan diisi dulu presensinya. Karena kita akan lihat dari jumlah keseluruhan mahasiswa, ya. Nanti kalau ada info apa segala macam, kita akan share juga ya. Ada nomor HP-nya kan, Mbak, di dalamnya? Mbak Ajeng, ada nomor HP-nya kan? Hah? Oh iya. Oke, ya, silahkan. Oh ya, oke. Ya, sudah mengisi presensi? Oke, saya lanjut lagi. Oke. Kemudian dari pelaksanaan PPMT, kemudian nah ini. Pada saat pelaksanaan PPMT dalam 1 bulan itu ada kita waktu di mana jenengan harus mengirimkan laporan kemajuan.
Ya, kita ada template-nya. Tenang, kita ada template-nya semua. Ada template proposal, ada template logbook, ada template-nya. Template itu sebagai panduannya, ya. Ada template-nya laporan kemajuan, ada template-nya laporan akhir, ya. Semuanya ada. Jadi harus mengikuti, ya. Harus mengikuti semuanya. Mana ini? Harus mengikuti semua yang ada di template. Jangan di luar dari template. Karena apa? Kita akan lebih mudah ngikutinnya, ya. Jadi nanti di sela-sela ini, ya, antara tanggal 1 sampai 11 Agustus, jenengan sudah diperbolehkan untuk mengirim laporan kemajuan karena di sistem nanti akan terekod di sana. Yang belum upload laporan kemajuan itu nanti kita akan berikan punishment, ya. Oke. Jadi saat di tanggal 1 sampai 11 Agustus, ya. Jadi kan ini pelaksanaan selesai itu kan 7 Agustus. Nanti tanggal 1 sampai 11 itu sudah jenengan lakukan untuk laporan kemajuan, ya. Oke. Kemudian di laporan kemajuan ada sebelum pelaksanaan di laporan kemajuan jenengan tulis itu ada namanya MONEF, monitoring dan evaluasi. Jadi MONEF ini sifatnya kita dari LPPM itu akan mengunjungi lokasi yang menjadi tempat jenengan melakukan PPMT. Jadi langsung ke lokasi. Ya, jadi survei langsung apakah betul kami akan cross check dengan mitranya. Apakah betul misalnya Mas Muhammad Fahri Santoso itu benar-benar berkegiatan di sini. Terus apa saja yang sudah dilakukan? Terus mitra dikasih apa? Pengetahuan tentang apa? Dan lain-lainnya. Kita cross check. Ya, kita akan meng-cross check satu-satu dari teman-teman yang melakukan PPMT di beberapa wilayah yang nanti kita akan share tempatnya. Ya, kita akan share lokasinya untuk berkegiatan PPMT. Jadi jenengan harus siap pada saat kita akan kunjungi lokasi. Dan kita akan berikan informasi itu H-1 atau H-2. Kita akan infokan bahwa nanti dengan misalnya Bu Retno, atau dengan Pak Adi, atau dengan Bu Feni, atau dengan Bu Fitri, atau nanti dengan Mbak Mas di staf LPPM, Mbak Ajeng sama Mas Latif, ya. Itu kunjungin siapa? Kita akan sebar. Ya, itu. Nanti pada saat kita minta lokasi Sherlock itu yang jelas, Sherlocknya yang betul, ya. Karena kemarin ada yang kegiatannya di mana, Sherlocknya di mana, sehingga kita muter, ya, untuk mengunjungi lokasi. Jadi kita harus teman-teman harus siap pada saat kita akan mengunjungi. Karena kalau tanggal 5 sampai tanggal 24 kan sudah hampir 2 minggu lebih, ya, berarti sudah bisa kita MONEF, ya. Nanti kita monitoring dan evaluasi, ya, apa yang menjadi permasalahannya, kemudian apa yang menjadi solusinya, ya, itu. Kemudian setelah MONEF, nanti setelah kegiatan selesai, penarikan mahasiswa, silahkan kalian melakukan penarikan dengan dosen pembimbingnya masing-masing, ya. Oke. Kemudian habis itu baru kalau sebelum kegiatan selesai, Bu, ini kan ada laporan kemajuan. Nah, jenengan bisa melakukan menulis laporan akhir dan luaran, ya. Ini. Kemudian habis itu kegiatan PPMT akan dinilai nanti sekitar tanggal 15 sampai 22 Agustus, kemudian ada sertifikat, nanti ada pengumuman luaran PPMT terbaik. Kalau kemarin ada 3 kategori. Ini, ya, biar nanti ancang-ancang dengan semua, ya. Nanti kita akan ada reward.
Yang pertama, artikel terbaik. Ya. Kemudian yang kedua, laporan akhir atau laporan PPMT terbaik. Kemudian yang ketiga adalah pengunggahan video kegiatan terbaik. Jadi silakan jenengan yang punya keahlian mengedit, editing dan lain-lainnya, kemudian membuat video ya durasi maksimal 5 menit ya. Jadi jenengan silakan bisa dibuat semenarik mungkin. Nanti di artikel ya, artikel nanti dengan dosen ya, jadi bisa jenengan lakukan bersama-sama. Ya, ini yang tadi ya, monitoring dan evaluasi itu wajib mengikuti kegiatan Monef ini ya dengan apa? Dengan beberapa laporan atau membawa bukti ya. Logbook harus sudah ada. Pada saat kita akan Monef, kita sudah membaca logbook dulu. Ya. Kemudian laporan kemajuan sudah harus dibuat. Ya. Kemudian status luaran, nah, yang jenengan nanti akan luaran itu nanti ada luaran wajibnya adalah yang pertama rilis di media massa, baik online maupun cetak. Ingat, boleh cetak, boleh online. Media online itu apa Bu? Misalnya jenengan di Sedo atau jenengan di Kompas ya, ada yang online ya. Jawa Pos juga ada yang online. Boleh cetak. Cetak itu kayak koran. Ya, nanti silahkan menghubungi Humas kalau mau dirilis di koran. Kalau sudah dirilis di koran, ada cetaknya, silahkan bisa satu eksemplar saja dititipkan di LPPM ya sebagai arsip. Biasanya kalau jenengan rilis di media massa, koran, misalnya Suara Merdeka, apa di apa sih namanya Magelang Express itu biasanya dapat 15 biji ya Pak Ijeng ya. 15 koran kalau cetak, kalau jenengan membuat merilisnya di media cetak itu 15, dapat 15 koran. Satu koran aja untuk LPPM untuk arsip. Kemudian bukti-bukti penggunaan dana, ya, jenengan buat apa-apa segala macam silahkan bisa dituliskan di situ, dicantumkan di situ. Kemudian foto-foto kegiatan, foto-foto kegiatan Bu boleh dicetak, boleh silahkan di print boleh, ya sudah ada di belakang gitu. Kemudian jenengan print atau Bu ini saya soft file misalnya, nanti ada foto kegiatannya. Oke. Kemudian berhak mendapat fasilitasi kegiatan dan arahan ya dari LPPM, misalnya pada seharusnya apa, misalnya rencana tindak lanjutnya apa, nanti pasti kita akan memberikan beberapa hal ya. Kemudian ada berita acara ya, nanti juga kita akan sampaikan berita acara ke teman-teman semua. Nah, ini laporan akhir ya, laporan akhir kegiatan PPMT itu disusun setelah pelaksanaan monefing, tapi jenengan boleh sudah menyicil untuk pembuatan laporan kemajuan dan laporan akhir karena jedanya hanya sebentar ya. Oke. Kemudian dan mengunggahnya di abdimas.unima.ac.id beserta dokumen-dokumen pendukungnya ya. Nah, ini laporannya ya pada saat penulisan laporan kegiatan, laporan kemajuan itu disusun setelah kegiatan berjalan 50%. Kalau jenengan sudah sekiranya 50% sudah terlaksana, sudah boleh silakan menyicil untuk membuat laporan kemajuan ya. Oke, kalau laporan akhir juga monggo, nanti pada saat setelah Monef sudah dicicil untuk laporan akhir ya. Kemudian luaran-luaran juga selama kegiatan misalnya saya sudah melakukan kegiatan 1 minggu, Bu, tapi saya mau rilis di media massa misalnya, boleh silakan. Misalnya pada saat penerjunan di atau mungkin sudah 1 minggu sudah mengetahui kondisi mitra dengan rilis mau ngapain dan lain-lainnya, boleh silakan bisa dirilis. Jangan nunggu nanti udah selesai semua baru rilis semuanya. Nanti kelabakan pada saat jenengan belum melakukan semuanya ya. Boleh dicicil mana yang perlu dilakukan terlebih dahulu ya. Oke. Nah, ini yang luaran-luarannya tadi
ini ya luaran-luarannya. Yang pertama itu ada, bentar, saya tak lihatkan di Word-nya, ini enggak ada di sini. Oh ya ini. Bentar ya, saya lihatkan. Yang belum presensi silakan presensi dulu. Nah, ini. Ini isian untuk proposalnya ya. Ini ada pendahuluan, ada ringkasan ya, dan nanti ada template-nya, ada pendahuluan, solusi permasalahannya, kemudian metode pelaksanaannya. Kemudian jadwal pelaksanaan kegiatan, ini anggarannya. Nah, setelah udah anggaran, ada referensi, kemudian ada gambaran iptek, kemudian ada lokasi ya, lampiran-lampiran, ini template-nya sudah ada. Nanti kita akan share. Bentar, ini saya akan lihatkan luarannya ya. Luaran. Di sebelah mana ya? Ada kok, sudah ada. Luaran. Tadi yang sudah saya sampaikan ya, luarannya media massa online atau offline ya. Kemudian jurnal, artikel yang akan dimasukkan ke jurnal pengabdian, nanti komunikasi sama dosen. Nanti di pembekalan saya akan infokan lebih detail ya, teman-teman ya. Oke. Ini ada semua. Kemudian yang ketiga, jenengan harus laporan akhir, kemudian ada video yang diunggah di YouTube. Silakan di YouTube-nya masing-masing ya. Silakan di YouTube-nya masing-masing mengunggah untuk luaran-luarannya. Untuk videonya. Ya. Oke. Ya, nanti secara jelas akan saya infokan di pembekalan. Terus sebagai informasi teman-teman yang angkatan 2020 dan 2021 harapannya sendiri-sendiri, jangan sampai 2020 ketemu sampai 2021 karena beda sistemnya. Karena 2021 sudah sistem UKT. Nanti saya tekankan lagi, angkatan 2020 itu silakan membentuk kelompoknya sendiri. Jangan ngajak yang 2021 karena akan beda sistemnya. Nah, 2021 silakan dengan 2021 ya. Dengan beberapa prodi tapi jangan yang ambil yang 2020 karena akan berbeda. Ya. Oke, teman-teman. Cukup penjelasan dari saya untuk pas jam 3, kurang 5 menit. 5 menit untuk pertanyaan. Nanti ini adalah sosialisasi. Jadi di pembekalan akan saya jelaskan lebih detail lagi. Ya, yang penting benar sudah punya pandangan nih. Oh, nanti PPMT ngapain dan ngapain. Ya, oke teman-teman. Ada yang didiskusikan? Saya masih ada waktu 5 menit. Silakan. Saya Bu tadi Bu yang saya sampaikan di awal itu terkait apabila ada mau tambah anggota tetapi belum submit di KRS, apakah bisa Bu? Ya, nanti kalau hubungannya dengan KRS kita akan, ini baru identifikasi Mas. Ya, jadi nanti dengan bagian akademik ya, juga dengan keuangan ya, juga kita akan infokan lebih lanjut lagi ya. Karena nanti ini hubungannya dengan sistem. Atau Mbak Ajeng akan disampaikan terkait dengan tadi misalnya akan menggandeng teman tapi belum masuk ke KRS. Ya. Bisa, Mbak? Ya, jadi silahkan nanti
bagi teman yang belum KRS, kemudian nanti bisa diinputkan, nanti silahkan dituliskan dulu. Setelah itu bisa nanti yang belum masuk ke KRS ya, karena sistemnya nanti kayak apa nilainya itu kita simpan dulu. Ya, gitu Mas Adam, nanti lebih detailnya pembekalan ya, diinfokan lebih. Oh iya, Bu. Ini Baik, ya. baik, Bu. Iya. Terima kasih. Oke, ya, yang lainnya ada? Sudah cukup? Sudah mulai mendapatkan teman-temannya? Kayaknya di grup chat ini rame ya. Nggak bisa presensi, Bu, saya. Kenapa? Oh, muter. Di mana tempatnya? Mana nih Mbak siapa? Mbak Alfi. Mbak Alfira Mawati. Iya, Kenapa, Bu. Mbak? Masih muter? Masih, Bu, dari tadi. Oh, Padahal coba pindah sedikit. Posisinya dipindah. mohon maaf Ibu, sekalian bertanya. Oh ya, silahkan. Ya, silahkan. Apa yang ditanyakan? Dari paralel. Nah, jadi ketika kita mendapatkan satu kelompok itu ada 4 dari PGMI, yang satu dari itu sudah boleh nggak, Bu? Gimana ulangi? Mbak Alfi dari mana? Prodi apa? PGMI paralel. Ya, terus ketemu dengan? Seumpama saya ambilnya PGSD-nya satu anak yang PGMI 4. Boleh, boleh. Yang penting ada 2 prodi ya. Bu, baik. Oke, ya ada lagi. Monggo, mumpung ketemu loh ini. Izin bertanya, Bu. Coba di chat apa yang mana? Ya silakan. Tadi yang ini dulu. Ya. Kalau beda prodi itu satu fakultas bisa nggak ya, Bu? Beda prodi, yang penting 2 prodi. Nggak apa-apa. Iya, terima kasih banyak. Ya. Mana nomor mana Mbak Ajeng? Yang mana? Minimal semester 5. Ada yang nanya ya? Semester 4. Jangan dulu ya. Minimal semester 5 ya. Siapa yang nanya nih? Oke, saya harus dari atas nih. Ada yang chat? Coba. Ya, oke. Assalamualaikum. Oh, udah dibatasi. Oke. Ya, nanti recordingnya ya, Mbak Ajeng ya. Waalaikumsalam jelang sosialisasi berakhir. Oh, nggih, Bu. Bu Retno, saya maaf. Oh, nggih. Oke. Ya, ada lagi info-info Mas Seh. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Di IG boleh ditanyakan ya, DM. Bertanya. Ya, oke, Mas Ahmad. Apa Mas? Tanya. Ini kan yang angkatan 21 kan rata-rata semester 4 tuh, Bu. Maksudnya semester genap gitu, Bu. Boleh ikut tuh, Bu? Iya, ini peserta PPMT minimal semester 5 ya. 2021 semester 5. Ini kan berarti kan semester Agustus. Mas Ahmad semester berapa? Kalau sekarang masih 4, Bu. Ya. Minimal semester 5 ya. Mas siapa lagi nih? Hanan, udah. Oh, Resen. Siapa yang Resen? Saya, Bu. Oke. Izin bertanya. Yup, silahkan. Tadi kan disebutkan bahwa untuk wilayah ataupun desa itu dipilihkan oleh LPPM, Bu. Lupa saya, betul Mas. Satu slide lagi, satu lagi ya. Ya ini nih saya. Iya. Daerahnya. Oke, makasih ya sudah diingatkan. Oh, Bu, sekalian aja, Bu, biar nanti sekalian dijelaskan. Nggak apa-apa, Bu. Apa? Ya, jadi silakan. gini, ketika besok kok kan itu kan dipilihkan, Bu. Nah, betul. ketika ada seorang mahasiswa yang sudah berkecimpung dengan masyarakat dari desa yang merupakan kemarin itu tempat dari suatu kegiatan UKM ataupun organisasi yang lain gitu, Bu. Dan di situ tuh ada potensi pengembangan namun belum terdaftar di LPPM, apakah bisa diajukan? Sebentar, Mas. Saya lihatkan dulu jenengan sudah jelas belum? Sudah keluar apa belum? Apa sih itu?
Oh iya. Bentar ya, saya tunjukkan. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Nih ya, banyak kok tempat-tempatnya. Ini saya belum ini ya. Belum stop screen kok. Oh iya. Nih ya. Kok nggak mau? Kenapa nggak mau gitu? Oh, ini belum dikeluarin. Oke. Ya. Contohnya wilayah mana, Mas? Yang jenengan sudah berkegiatan. Enggak, Bu, itu semisal aja, Bu, gitu. Misal. Ya, contoh. Harapannya ini ya, Mas ya, disesuaikan dengan ini karena ini ada permintaan ya dari pemerintahan kabupaten. Ya, nih. Sudah terlihat teman-teman semua? Sudah, Ibu. Nah, ini ya. Ini daerah-daerah yang menjadi rujukan lokasi, yang menjadi rujukan berkegiatan ya di Bandungan. Ini nanti kita share ya di webnya LPPF juga ya. Bandungan ada Banyuwangi, Ngepanrejo, Borobudur, ada Candi Rejo, Giri Purno, Giri Tengah, Tuk Songo, Candi Mulyo, ada Mbateh, Tempak, kemudian Gerabak, ada Balai Agung, Banjarsari. Ya. Kemudian lanjut di Gerabak banyak nih, ada Citrosono, Cokro, Kalipucang. Ini desa ya. Ya, nanti kemudian ada Ketapang, ada Lebak, ada Pesidi, ada Sambung Rejo, ada Sugihmas. Sugihmas loh ini. Ada di Gerabak juga ada Tirto, kemudian Kajoran, ada Kerinjing, ada Pucung Roto, ada Sukomakmur. Kemudian ada Kajoran lagi ini ada Sukomulyo, Wonogiri, kemudian Kaliangkrek itu ada Adipuro, Balekerto, Balerejo, Banjarrejo, terus Ketanggi ya, Ketanggi, terus Mangli, terus Munggangri, Ngargosoko, ini Kaliangkrek ya, terus Ngawonggo, terus ada lagi Ngendrokulo. Apa ya tempat. Kemudian, nah banyak, ada 70 desa ya. Kaliangkrek ada Pangarengan, ada Temanggung ya, tapi Temanggung di Kaliangkrek ya. Kemudian di Mertoyudan ada juga nih Bondowoso, Donorojo. Kemudian di Muntilan ada 2, Adikarto sama Menayu. Kemudian Ngablak itu ada 3, Bandung Rejo, Madyogondo, Megersari. Kemudian di Pakis ada Banyusidi, ada Daleman Kidul, ada Jambewangi. Kemudian next. Pakis ada, nah gini ada Ketundan, Keragilan, Muneng Warangan, ada Pogalan. Kemudian Salaman ada 2, ada Kebonrejo sama Paripurno. Kemudian Sawangan ada Banyuroto, Gantang. Kemudian Secang, Sidomulyo. Kemudian Serumbung, Kradenan. Kemudian Tegarrejo ada Sidorejo. Terus Sukorejo, Tampingan. Terus Tempuran ada Jogomulyo, Sumber Arum. Kemudian Windusari. Itu ada Candisari, Girimulyo, Gunung Sari, Mangunsari, Ngemplak, Pasangsari, Tanjung Sari, sama Wonoroto. Ya, itu adalah tempat-tempat yang bisa menjadi rujukan teman-teman bisa berkegiatan di sana. Di sini tingkatannya desa, ya. Jadi kalau misalnya itu adalah lingkup yang sempit, berarti dengan misalnya bisa ketemu dulu sama kepala desanya, misalnya saya mau ke dusun ini, ternyata dusun ini berada di misalnya di Candirejo, jadi bisa nanti disampaikan dulu ke kepala desanya Candirejo, kemudian jenengan akan misalnya mengelola di daerah dusun mana, karena ada beberapa persuratan. Kalau ini nanti jenengan melakukan kegiatan ini ya di sini, nanti akan kami sampaikan. Ini adalah kalau misalnya ini sudah
kemarin sudah di Bapeda akan difasilitasi terkait dengan surat menyurat seperti itu ya. Kalau nanti di luar dari ini nanti akan susah lagi karena nanti desa desain ini kan sudah menjadi permohonan dari Pemkab. Jadi harapannya ini adalah menjadi tempat sebagai tempat kegiatannya seperti itu. Surat menyurat dan lain-lainnya gimana Bu? Izin dan lain-lainnya apakah ada surat khusus dari LPPM dan lain-lain? Iya, nanti kita akan menyediakan seperti itu. Tinggal nanti menyampaikan aja ke admin, kira-kira mau melakukan kegiatan di mana. Nanti di pembekalan akan lebih detail, akan kami share, infokan lagi. Ya, gitu teman-teman semuanya. Ya, oke, sudah cukup. Yang tadi belum presensi sudah. Oh, Mbak Ajeng, Mbak Alfi Rahmawati masih belum bisa ya. Nanti dicatat aja. Oke, gitu ya teman-teman semuanya. Sudah 2 jam ya kita sudah melakukan sosialisasi ini. Nanti tinggal tunggu tahapan selanjutnya. Di IG sudah di-share beberapa informasi terkait timeline dan lain-lainnya. Monggo silahkan nanti bisa disimak. Kemudian diikuti semua rangkaian atau timeline yang sudah ada. Gitu teman-teman semua? Ya, oke. Untuk kegiatan sosialisasi ini saya akhiri. Bu Retno masih ada, Bu? Bu Retno. Mohon izin Bu Retno karena kegiatannya sudah iya. Bu, ada closing statement Bu untuk kegiatan hari ini. Bu Fitri, jadi mohon bisa diperhatikan ya Mbak Mas semua, setiap pengumuman nanti kami share di IG. Jadi setiap saat bisa ditengok IG-nya supaya tidak ada yang ketinggalan. Karena rata-rata yang ke LPPM, Bu kok enggak ada info, padahal sudah diinfokan di IG. Oke, Mbak Fitri, Bu Fitri, terima kasih sekali sudah disampaikan. Dan nanti tadi saya lihat sudah pada chatting cari kelompok ya, mudah-mudahan sudah terpenuhi kelompoknya. Oke, ngatur mawon Mbak Fitri, alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan kegiatan sosialisasi PPMT dan juga diskusi antara kita. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan insya Allah kita segera laksanakan setelah Lebaran nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno atas closing statement-nya. Jadi silahkan dengan semuanya bisa melakukannya dengan baik. Ya, sebelum diakhiri kami LPPM mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat untuk menjalankan ibadah puasa dan nanti kapanpun harinya kita tetap bisa lebaran. Yang penting tanggal 21 hari Kartini Ibu. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, silahkan untuk melanjutkan aktivitasnya. Oke.